Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya harap semoga kita semua ada dalam keadaan sehat ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan rezeki yang halal, barokah, disertai kita diberikan kemudahan di setiap urusan kita ya teman-teman. Nah, teman-temanku, hari ini ketika saya merekam video ini di hari Ahad gitu ya teman-teman, atau hari kemarin. Nah, jadi hari Ahad itu saya biasanya bisa makan sesuai keinginan gitu ya. Jadi selama 1 minggu ataupun 6 hari gitu saya menerapkan pola makan sehat. Nah, saya sering menginginkan apa gitu ya, ataupun merencanakan akan makan dengan apa nanti di hari Ahad gitu ya teman-teman. Nah, di hari Ahad ini saya ingin makan nasi liwet, tetapi mungkin akan sedikit berbeda ya. Nah, di sini saya sudah mencuci beras, kemudian saya menambahkan air. Saya juga menambahkan irisan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah ya teman-teman. Dan saya pun menambahkan potongan wortel. Saya potong dadu untuk wortelnya. Kemudian saya menambahkan daun salam dan serai ya teman-teman. Oh ya teman-teman, nasi liwet di sini ataupun yang saya buat ini agak berbeda dari biasanya gitu ya. Nah, kali ini saya menambahkan 1 sendok biji wijen. Sendoknya kayaknya ini sendok teh gitu ya teman-teman. Saya pun menambahkan kaldu jamur gitu ya. Dan juga saya menambahkan biji chia ataupun lebih dikenal dengan namanya chia seed ya teman-teman. Oh iya teman-teman, mungkin teman-teman merasa aneh gitu ya, ini nasi liwet atau apa gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya akal-akalan saya saja. Kenapa saya menginginkan ini? Karena awal-awal saya menerapkan jarang makan nasi putih gitu ya teman-teman. Saya masih makan, tetapi hanya diberi waktu, diberi jarak gitu ya. Jadi gak sering-sering makan nasi putih gitu teman-teman. Nah, awal-awal saya menerapkan, memang saya masih makan nasi putih, tetapi saya pelan-pelan menambahkan kongbap teman-teman. Jadi kongbap itu isinya ada beras merah, beras hitam, dan juga biji-bijian seperti biji wijen dan chia seed gitu ya teman-teman. Jadi saya keinget kongbap. Nah, tetapi saya bikin ala-ala saya gitu ya. Nah, teman-teman, kali ini saya sudah memasukkan magicomnya gitu ya, ataupun berasnya ke dalam magicom gitu ya. Saya menambahkan 1 sendok makan minyak zaitun supaya lebih gurih gitu ya teman-teman, karena minyak zaitun itu rasanya emang gurih ya teman-teman. Nah, selagi magicomnya bekerja saya sambil masak teman-teman, karena rasanya nggak lengkap ya kalau makan nasi liwet itu nggak ada ikan asin. Di sini saya sudah mempunyai bahan-bahan masakan yang akan saya olah gitu ya, akan saya masak. Nah, di sini saya mempunyai hampas teman-teman. Beberapa waktu lalu saya juga pernah masak hampas gitu ya, dan saya pengen sekarang ini kangen sama hampas gitu ya. Rasanya pasangannya pas gitu. Untuk nasi liwet saya bikin hampas juga. Nah, seperti biasa hampasnya akan saya masak ditumis saja, pakai bawang merah, bawang putih gitu ya. Saya tambahkan tomat dan juga irisan daun bawang. Kemudian saya akan membuat mie goreng. Ini untuk anak saya, dia pesennya mie goreng. Ya, karbohidrat ketemu karbohidrat juga ya. Nah, kemudian saya akan menggoreng tempe, dan ini tempenya sudah saya marinasi dengan bumbu yang saya racik sendiri gitu ya, dari ketumbar, kunyit, garam, dan juga kaldu gitu ya. Kemudian nah, ini yang saya sebutkan tadi, ikan asin ya teman-teman. Ikan asinnya sudah saya cuci. Kemudian saya punya telur, sudah saya tambahkan bawang daun gitu ya. Akan saya dadar aja gitu. Nah, lanjut di sini saya langsung memasak. Untuk
tahap pertama seperti pada umumnya ya teman-teman. Saya menumis bawang merah dan bawang putihnya. Nah, teman-teman, setelah bawang putih dan bawang merahnya tercium aromanya gitu ya, harum, saya akan langsung memasukkan ampasnya, teman-teman. Nah, di sini untuk ampasnya sudah saya cuci dulu. Sebenarnya sih nggak tahu harus dicuci atau enggak ya, teman-teman, tetapi saya ngerasa ya alangkah lebih baiknya gitu ya kalau saya cuci dulu gitu. Akal-akalan saya saja, teman-teman. Ya nggak apa-apa ya, supaya lebih terjamin kebersihannya gitu ya teman-teman. Nah, untuk ampas ini memang cenderung agak asin ya teman-teman. Jadi untuk menambahkan garam jangan banyak-banyak gitu ya. Bahkan kadang kalau memang ampasnya ini benar-benar asin, jadi saya nggak tambahkan garam lagi. Nah, setelah ini saya memasukkan potongan cabai dan bawang daun ya teman-teman. Kemudian saya pun menambahkan bumbu pelengkapnya. Saya menambahkan gula aren yang sudah berbentuk serbuk. Kemudian saya tambahkan garam Himalaya, kaldu jamur gitu ya. Saya pakai garam Himalayanya sedikit saja gitu ya teman-teman, supaya nggak terlalu asin gitu ya. Nah, di sini saya memasukkan tomat dan bawang daunnya. Nah, biasanya untuk ampas ini akan cantik gitu ya kalau misalkan bervariasi warnanya gitu ya. Ada hijau, ada merah dari tomat gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan memasak mie goreng teman-teman. Saya tidak menumis bawang merah dan putih yang iris-iris gitu. Saya sudah mempunyai stok bumbu gitu ya. Saya pakai bumbu dasar putih dan merah ya teman-teman. Nah, untuk bumbu dasar merahnya sebenarnya itu cuma cabai aja gitu ya. Biasanya kan pakai bawang lagi. Nah, tetapi di sini saya cuma menghaluskan bukan bawang, cabai gitu ya, cabai merah. Jadi ketika memasak saya menambahkan bumbu dasar putih dan juga cabai merahnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk memasak mie goreng di sini saya memasukkan air karena saya akan merebus wortelnya dulu ya teman-teman, supaya wortelnya lunak gitu ya, lunak lebih dulu karena untuk wortel kan memang agak lama. Nah, di sini saya sudah memasukkan bawang daun ya teman-teman, irisan bawang daun dan juga tomat. Nah, seperti biasa ya teman-teman, pada umumnya saya memasak mie goreng ini saya sudah menambahkan kecap ketika mie-nya belum dimasak gitu ya teman-teman, supaya lebih meresap. Nah teman-teman, ini nasi liwet saya sudah mateng. Lihatlah penampakannya cantik ya, Masya Allah. Ada warna merah dari cabenya dan juga ada warna kuning dari wortel gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini wangi dan enak sih. Nah teman-teman, saya mau mengucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video terbaru dari saya. Jangan lupa ya, tetap bersilaturahim. Nah, sekian dulu video dari saya kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.